Satu sisi saya bersyukur dari media sosial ini terkuak. Saya sangat prihatin sebagai budayawan melihat tangan-tangan jempol-jempol para netizen atau yang disebut sekarang hater ya. Ini saya melihatnya sejak adanya gesekan ketika terjadinya pemilu, baik pilkada maupun pilpres ya. Itu tidak ada lagi nalar ketimuran yang mereka tunjukkan, tapi egoisitas, emosi itu yang diumbar, dan saya sangat menyayangkan hal itu. Di satu sisi saya melihat ini perkembangan demokrasi, tapi di sisi lain ini sangat jauh dari adat ketimuran, sehingga sampai dikatakan henternya Indonesia itu yang paling jahat. Nah, aduh luar biasa ini, di mana dulu kita dikatakan adalah negara yang sangat-sangat ramah, murah senyum, dan mempunyai tata krama yang sangat tinggi, tapi itu menjadi terbalik 180 derajat. Dan ini saya sangat prihatinkan. Bukan hanya di bidang politik ya yang menjadikan kita itu sangat prihatin terhadap netizen itu, tapi juga pada yang menjadi sasaran itu pada para artis atau para selebritis lah ya. Apa sih manfaat dari semua yang mereka lakukan itu? Nggak ada, kecuali memicu emosi yang membaca, termasuk saya. Saya sangat emosi ya kalau melihat netizen itu menyerang seseorang, seperti misal pada Syahrini ya dengan suaminya itu. Saya melihatnya setiap hari, hampir setiap hari, bukan setiap hari sih, hampir setiap hari itu saya ketika membaca lagi-lagi tentang Syahrini yang dizolimi, menurut tanda kutip dizolimi, menurut saya. Nah itu netizen, mengapa sampai demikian? Apakah ini sebuah strategi yang diambil oleh seorang Syahrini yang memang menginginkan ia sebagai penyanyi legendaris, namun karena posisinya sekarang sebagai istri Reno Barak itu, beliau mengabdikan diri sebagai istri, mengikuti kodratnya sebagai wanita, ataukah memang ini netizen luar biasa mempunyai pemikiran yang jahat terhadap Syahrini? Saya melihatnya seperti itu sih. Di mana kejahatannya? Apapun yang dilakukan oleh Syahrini, misalnya baru ini aja ya, baru tadi pagi saya baca sih, Syahrini memosting minuman yang harganya 50 ribuan begitu, dipojokkan, katanya nggak malu sama tas Hermesnya. Saya kira itu luar biasa ya netizen. Mengapa membedakan antara minuman dengan tas yang dia punya? Kebetulan saya ini juga seorang Sundanis sama dengan Syahrini. Kalau orang Sunda biasanya mempunyai budaya, mempunyai adat, dimanapun akan hidup gitu ya. Sok atuh dilepas di hutan, pasti hidup. Itu ada rumput-rumput yang bisa dimakan. atau sok kebetulan ada uang, ada dana, kita juga bisa membeli itu gitu ya.
banyak juga seperti itu memang, wanita-wanita Sunda itu, dimanapun dia berada, itu dia bisa hidup gitu loh. Sebagai sosialita oke, sebagai orang yang hidup di hutan oke, sebagai pendamping pengusaha kaya oke, kita menyesuaikan diri. Ini bukan saya karena saya seorang Sunda, tapi memang itu kebanyakan dari wanita Sunda itu seperti itu. Makanya saya kata suami, ini istri saya ini dikasih 25.000 di apa di atas meja makan tetap ada menu, dikasih 100.000 menunya itu juga. Artinya itu mungkin sudah sebuah adat dari sebagai orang Sunda ya. Mungkin kebanyakan di orang Sunda seperti itu. Dan saya rasa Syahrini itu sosok yang memang seorang yang Sunda banget gitu ya. Dia suka mengaji. Orang Sunda juga gitu. Suka mengaji, dia suka lalap-lalapan yang tapi juga suka sedikit pamer. Karena memang itu ada gitu loh. Sebetulnya mungkin dalam dirinya itu tidak pamer, tapi emang dia bisa mampu membeli itu sehingga kemana-mana ya membawa hal yang dia beli itu gitu loh. Saya sih sedih sekali, padahal beliau ini sudah menikah beberapa tahun ya, tapi netizen masih menghubungkannya dengan mantan suaminya ya, salah satu artis kondang. Menurut saya, mengapa harus dibahas? Coba lihat di dalam kitab, jodoh, rizki itu Tuhan yang mengatur. Kalau si A sudah bertahun-tahun tidak juga dinikahi, lalu ini yang baru ketemu 2 atau 4 bulan itu dinikahi, itu Tuhan yang mengatur menurut saya. Karena saya memang percaya Tuhanlah maha segalanya, maha bijaksana. Dan kalau saya lihat juga dari story dia di medsos maupun YouTube itu yang aktif untuk kedekatan antara dia dan Reno itu sebetulnya bukan Syahrini sih. Kalau ini saya nggak salah, berpersepsi dari medsos ya, tapi adiknya sendiri gitu ya yang mendekatkan. Bahkan pernah bilang kan Syahrini itu di salah satu kanal YouTube bahwa ini laki-laki tuh mau apa ya sama saya ini kan nggak mau mencari pacar, tapi maunya saya langsung nikah. Dan saya rasa di belakang Syahrini itu ada guru spiritual ya. Jadi dia pun pastinya melangkah untuk kedepannya itu bukan hanya keputusan hati, mungkin hati nomor 1, tapi nomor 2, nomor 3 ada mungkin ya, ini mungkin ya. Saya tidak meraba, saya bukan seorang peraba hati orang lain, tapi saya melihatnya dari sisi budaya, dari sisi story dia yang ada. Waktu hijrahnya dia pun menjadi seorang yang berpakaian muslimah itu juga diserang luar biasa. Wah gitu loh. Mestinya bersyukur nih netizen. Alhamdulillah Syahrini bisa hijrah menjadi muslimah yang baik.
gitu kan. Saya sangat suka dengan hijrahnya Syahrini, dan saya orang yang mengucapkan alhamdulillah.